Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Al-mukarramun wal mukhtaramun Sayyidul kiram akhina Ustadz Sofwatillah Mazaib beserta seluruh jajaran yang saya hormati, asatiz wal asatiza. Ini hadir Pak Kabakesra, Ketua Basnas, Sekretaris BKD, wah lengkap semua ya. Alhamdulillah Ustaz Heri, alhamdulillah syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf terlambat, tadi ada acara. Berterima kasih kami dengan Ustadz Ofat ini sudah seperti adik-beradik. Beliau tadi menyampaikan saya bersama dengan beliau, dan sebetulnya beliau ini memang orangnya pintar. Iya, Ustadz Ofat ini pintar ceramah, pintar ngomong, pintar merayu. Sehingga kepintaran beliau itu mengantarkan keberhasilan Ustadz Ofat menjadi panutan dan utamanya menjadi tokoh agama di kota Palembang, bahkan provinsi dan nasional. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Ofat ini berarti tidak masuk masjid. Karena Ustadz Ofat ini kan memang kalibernya bukan kaliber kota lagi. Jadi saya pikir Ustadz Ofat ini harus kita doakan semoga diberkahi oleh Allah, diangkatkan dan ditinggikan oleh Allah derajatnya, nanti bisa menjadi wakil kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, benar apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Pembina kita, ya Ustadz Ofat tadi. Saya teringat dengan salah satu makal seorang ulama Mekah yang banyak muridnya sampai ke tanah air ini, yaitu Al-Habib, seorang ulama Al-Habib Al-Maliki Al-Husaini. Beliau pernah menyampaikan bahwa laula murabbi ma'arabtu rabbi. Nah, itu kata-katanya singkat tapi padat. Laula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalaulah bukan karena guruku, murabbi guru, bagaimana mungkin aku bisa mengenal Tuhanku? Nah, ini satu makal yang kalau kita renungkan dan pikirkan, bahwa pondok pesantren ini adalah suatu lembaga memberikan pendidikan yang pertama dan utama sekali menggembleng bapak-bapak, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa diandalkan di masa depan. Banyak alumni pondok pesantren itu menjadi orang-orang besar. Ya, ada yang jadi sekarang jadi wakil presiden itu dari pondok pesantren. Pak Jokowi pesantren juga, tapi pesantren kilat. Ya. Nah, jadi pondok pesantren ini adalah lembaga tertua di Indonesia. Kita kenal sebelum ada lembaga pendidikan formal, ya, ada TK, SD, SMP, SMA atau RA dan lain sebagainya. Itu yang pertama pendidikan itu adalah pendidikan pondok pesantren. Perjuangan Indonesia ini bisa merdeka karena gerakan dari pimpinan-pimpinan para kiai pondok-pondok pesantren. Sehingga kita kenal ada arek-arek Surabaya, ya, kita kenal dengan Tengku Umar, kita kenal ada Imam Bonjol, semuanya itu adalah alumni pondok pesantren. Dan Indonesia itu banyak melahirkan tokoh dan ulama itu berasal dari pondok pesantren. Bahkan, ya, ulama-ulama di Mekah itu banyak berasal dari pondok pesantren. Ada Imam Nawawi Al-Bantani itu dari pondok pesantren dan dari Indonesia. Ada Abdul Somad Al-Palembani. Nah, itu adalah asal mulanya dari alumni pondok pesantren. Mereka menjadi panutan, mereka menjadi mujtahid, mereka menjadi orang yang dibesarkan dan menjadi patokan bagi ulama-ulama.
Maka oleh sebab itulah berbanggalah bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bersenanglah bapak ibu karena bapak ibu sudah menitipkan anaknya di pondok pesantren, dan kelak anak bapak ibu semua yang diwisuda pada hari ini, ada yang tamat MTS, ada yang tamat Alia, ya, kelak nanti akan menjadi investasi besar dunia dan akhirat bagi bapak ibu semua. Ya, ketika bapak ibu nanti mendapatkan suatu ujian, dan nanti anak-anak kita inilah yang akan memberikan motivasi, dorongan. Utamanya ketika kita belum diselamatkan Allah, anak kita yang menyelamatkan kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka pesan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ilmu yang telah didapatkan di pondok pesantren ini, tolong untuk diingatkan kembali kepada anak-anak kita. Dan paling utama anak-anak kita, agar ilmu-ilmu yang didapatkan ini untuk selalu diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Rasul menegaskan, man izdada ilman walam yasdad huda lam yasdad minallahi illa bu'ada. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amal kebaikan dan kebajikannya, maka dia akan semakin jauh dari Tuhannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, anak-anak sekalian, ilmu yang selama ini didapatkan di pondok pesantren agar dapat diamalkan, utamanya untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jaga nama baik alma mater kita, jaga nama baik pimpinan kita, jaga nama baik Ustadz Sofatillah. Kelak kalau bapak dan anak-anak sekalian terjun di masyarakat, ditanya mondok di mana, mondok di IGN. Nah, insya Allah mudah-mudahan akan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan yakinlah anak-anak sekalian bahwa apapun, ya, yang kalian lakukan selama di pondok pesantren ini akan menjaga, membentengi saudara, membantingi anak-anak sekalian dalam hiruk pikuk urusan dunia ini. Dengan banyaknya, ya, media sosial yang begitu luar biasa, pengaruh-pengaruh globalisasi yang luar biasa, pengaruh-pengaruh yang tidak bisa dibendung. Dengan adanya bekal ilmu agama, dan yakinlah bahwa may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu bahagia, berhasil dunia dan akhirat, berhasil masa depannya, akan menjadi orang besar, maka yang pertama Allah berikan dia paham terhadap agama. Nah, ini contoh Ustadz Sofatillah, dipahamkan agama, berhasil dunia akhirat. Kita doakan, ya, pesantren ini akan lebih berkembang lagi, ya, akan lebih berkembang lagi ke masa-masa yang akan datang. Saya yakin Ustadz Sofatillah ini kalau mau 24 jam di sini tidak mungkin, karena beliau dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, Ustadz jangan mukim di sini 24 jam. Ya, Ustadz harus ke sana, ke sini dan sebagainya, karena punya ilmu yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, ya, yang dibutuhkan oleh umat. Dan beliau adalah sebagai khadimul ummah wa khadimullah, sebagai pelayan umat dan pelayan Allah Subhanahu wa taala. Kami, ya, teringat dengan pesan guru kita, Ustaz, ya. Siapa yang menjadi pembantu Allah, pelayan Allah, maka dia akan diberikan kemanfaatan yang luar biasa. Semua alam jagat raya ini serta isinya akan membantu kita. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, ibadahnya harus dijaga. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, zikirnya jangan ditinggal, sholat malam jangan ditinggal, ya, sholat sunnah jangan ditinggal, Allah jangan ditinggal. Kalau sudah meninggalkan yang maha kuasa, maka kita akan tergelincir. Kita akan tergelincir. Yang kita panuti sekarang ini adalah Allah dan Rasulnya, karena itulah yang akan menjaga kita. Insya Allah berkah dunia akhirat. Demikian, terima kasih, dan kami ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian. Silakan nanti melanjutkan ke tempat jenjang yang lebih tinggi lagi, ya. Kalau yang tamat alia, lanjutkan kuliah, jangan sebatas ini saja. Menuntut ilmu, waktunya tulu zaman, itu banyak waktunya, panjang waktunya, ya. Baru tamat alia, belum S1, S2, S3. Nah, itu Ustaz, ya, panjang waktunya. Ya, enggak bisa sempat kita untuk secara formal, paling tidak tetap menjadi khadim. Ya, menjadi orang yang dekat dengan orang yang berilmu. Ya, kalau kita insyaallah mudah-mudahan barokah ilmu itu.
ya rabbal alamin. Dan insya Allah masa depan kalian semua akan cerah dengan doa kita bersama, dan utamanya adalah doa orang tua. Doaul walidi ala waladi ka doaun nabi ala ummati. Doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Doakan anak-anak kita berhasil dunia akhirat. Demikian alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.